Oke, terima kasih teman-teman. Hari ini kita akan belajar praktikum data mining untuk pertemuan yang kedua. Hari ini kita akan belajar struktur data Python. Seperti itu. Kita akan bahas tuple, list, set, sama dictionaries. Untuk pertama, kita akan membahas tentang tuple. Nah, tuple apa itu tuple? Tuple adalah suatu sequence yang berurutan. Nah, contohnya di sini kita punya tuple namanya rating. Isinya 5, 2, 3, 1, 4. Seperti itu. Nah, tuple ini ditulis dengan nilai yang dipisahkan oleh koma. Seperti itu. Kemudian apa? Di dalam kurung. Kurung biasa ya. Ingat-ingat ya, kalau tuple pakai kurung biasa. Nah, ini adalah tuple. Kemudian, tuple ini dapat berisi berbagai tipe data. Nah, dalam satu tuple isinya bisa macam-macam. Ada string, kemudian integer, kemudian float, seperti itu. Boleh dicampur-campur. Bahkan di dalam tuple ada tuple juga boleh. Nah, misalnya di sini kita punya tuple namanya isinya ada disco 10 sama 1,2 seperti itu. Nah, maka tipe dari tuple 1 ini untuk ngecek type tipe ya. Type tuple 1 adalah dia tipenya adalah tuple. Seperti itu. Nah, kemudian kita juga bisa mengakses tuple dengan indeks yang dimulai dari awal. Kalau dari awal 0, kalau dari akhir kita akses minus 1. Misalnya tuple 0 di sini kita punya si Cisco. Kemudian kalau tuple min 1 dihitung dari belakang, paling belakang adalah 1,2. Seperti itu. Atau yang paling depan min 1, min 2, min 3, tuple minus 3 adalah si Cisco. Nah, kemudian selain itu, nah kita bisa membuat tuple dari tuple lain. Nah, ditambahkan nih. Nah, misalnya tuple 2 adalah tuple 1 yang isinya disco 10 sama 1,2 ditambah hard rock sama 10. Nah, berarti si tuple 2 nanti isinya adalah si tuple 1 sama hard rock sama 10. Kalau tuple 1 tadi ada 3, hard rock sama 10, berarti tambah 2 lagi. 2 alamat lagi. Berarti kita punya 5 elemen di dalam tuple. Nah, misalnya nih, tuple 2, ini adalah tuple 1 dan hard rock. Di sini adalah disco 10, 1,2, hard rock sama 10. Kemudian untuk mengakses tuple, kita bisa slice juga, bisa slice potong-potong ya, misalnya slicing. Nah, misalnya di sini ada tuple 2, 0 sampai 3. Berarti 0, 1, 2. Yang ketiga tidak dihitung. Seperti itu. Yang ketiga tidak masuk 0 sampai 3, tapi sebelum 3 berhenti, stop. Nah, outputnya adalah disco 10 sama 1,2. Kemudian kalau kita akses tuple 3 sampai 5, berarti 3, 4. 3, 4. 5-nya nggak masuk. Nah, dia adalah hard rock sama 10. Kemudian untuk tahu seberapa panjang tuple tersebut, isinya ada berapa elemen sih, seperti itu. Nah, kita bisa pakai perintah len. Len tuple 2 misalnya di sini. Kita di sini akan nemu 5. Disco ini satu paket, 10 ini sepaket, 1,2 sepaket, hard rock sepaket, 10 satu paket. Jadi di sini kita punya 5. Seperti itu. Kemudian tuple itu sifatnya immutable. Maksudnya apa? Nggak boleh diganti-ganti isinya. Nggak bisa diganti-ganti isinya segitu saja. Misalnya saya ganti tuple 2 yang ke 0 dari tadi namanya apa tadi? Disco ya, disco. Saya ganti pop. Nah, nggak akan mau seperti itu karena dia sifatnya adalah immutable. Seperti itu. Does not support item assignment ya, nggak mau. Nah, misalnya, di sini misalnya kita punya variabel namanya rating, isinya 10, 9, 6, 5, dan seterusnya. Nah, kemudian kita
bilang bahwa rating 1 sama dengan rating. Oke. Nah, berarti kita apa? Kita merefer si rating 1 itu ke isinya rating. Dia tidak bikin tuple sendiri, tapi hanya menunjuk ke hal yang sama. Nah, tunjukin aja, menunjuk ke hal yang sama, seperti itu. Nah, menunjuk ke hal yang sama. Nah, berarti gimana? Bahwa kita bisa mengassign tuple lain ke dalam variabel rating, sehingga rating akan merefer ke tuple lain. Nah, misalnya kita mau mindahin si rating ini, isinya nggak ini gitu. Supaya yang lama nggak hilang, kita pindahkan ke variabel lain, kemudian variabel yang lama tadi kita isi dengan yang baru. Itu. Nah, misalnya rating 10.965, rating 1 sama dengan rating. Nah, sekarang rating 1 isinya adalah rating. Kan merefer ke hal yang sama. Nah, sekarang si rating ini yang lama saya isi dengan sesuatu yang baru. Nah, maka si rating 1 dia nilainya tetap yang menyimpan rating tadi, sementara si rating si ratings isinya sudah berubah menjadi 210 0. Seperti itu. Dia sudah menunjuk ke mereference ke tuple yang berbeda. Kemudian konsekuensi dari sifat immutable-nya ini, kalau kita ingin memanipulasi tuple, kita harus membuat tuple baru. Seperti itu. Nah, misalnya kita ingin melakukan sorting, mengurutkan tuple. Nah, inputnya tuple awal, outputnya adalah tuple hal yang baru, tuple baru yang tersorting, terurut. Seperti itu. Nah, di sini misalnya kita pakai ratings sorted namanya. Kemudian kita sorted rating. Nah, teman-teman perhatikan di sini dia ada perubahan. Perubahan. Apa itu maksudnya perubahan? Ini berubah menjadi suatu list. Nah, makanya untuk mempertahankan yang lama supaya dia tetap berupa tuple, nah dia jangan diubah langsung di situ. Gitu. Nah, kemudian Nah, kemudian nest itu bersarang ya, bertumpuk-tumpuk jadinya. Tuple itu bisa berisi tuple lain, atau data tipe kompleks lainnya. Bahwa kita dapat mengakses dengan metode indexing standar. Biasa, indeksinya sama. Misalnya di sini kita punya variabel nt. Isinya 1, 2, koprok, 3, 4, disko 1, 2. Ini numpuk-numpuk ya, nesting ya. Kalau kita mau tahu ini panjangnya berapa sih? Nah, dan nt. Nah, dan nt dia panjangnya adalah 5. 1, 2, kemudian poprok ini adalah satu paket. 3 ya. 3, 4 ini adalah satu paket. Ingat dipisahkan dengan koma. Seperti itu. Kemudian disko 1, 2 ini juga adalah satu paket. Sehingga di sini kita punya 5 elemen, 0 sampai 4. Seperti itu. Nah, kita bisa apa? Kita mengakses sama. Nah, misalnya NT0. Nah, NT0 isinya adalah si 1. Kalau NT3 berapa? Apa isinya? NT3. NT3 isinya adalah 3, 4. Atau kita akses nih yang paling kompleks nih, NT4. NT4 adalah disko 1, 2. Ini adalah satu paket. Jadi, di dalam tuple ada tuplenya lagi. Seperti itu. Nah, terus bagaimana cara mengakses yang tuple dalam tuple ini? Nah, caranya adalah
kita bisa visualisasikan pakai tree nih, seperti ini. Nah, misalnya ini 1, 2, ini kan satu elemen, ini nggak bisa diamakkan lagi. Kemudian di sini ada pop rock. NT2 ini kan pop rock. Nah, berarti isinya ada 2 ya. Kalau kita akses NT2 adalah pop rock. NT2 adalah pop rock. Nah, kemudian kita mau akses popnya saja. Berarti NT2 ini 0, ini 1. Mulai dari 0 lagi, 0, 1. Berarti kalau kita mau yang pop, berarti NT2 ke 0. NT2 terus 0. Seperti itu. Nah, ini adalah pop. Kalau mau baca rocknya berapa? Berarti NT2 1. Seperti itu. Nah, ini adalah prinsip nestingnya ya. Nah, ini adalah zero. Nah, sama juga dengan NT3. Ini bedanya kan string di sini adalah integer. Kemudian bagaimana dengan NT4? Sama. Berarti NT4, terus NT4, ke 0 adalah disco. Kemudian NT4 ke 1 adalah di 1, 2. Nah, isinya 1, 2. Ini list lagi nih. Berarti gimana nih akses yang 1, 2 lagi? Sama, berarti dia adalah ke 0 ke 1. Berarti gimana? Ya sudah, NT4, kemudian 1. Kita mau akses 1 ini, berarti indeksnya adalah 0 kan? 0. Nah, kemudian yang 2 berarti indeksnya berapa? Habis 0, 1. Berarti NT4, 1, 1. NT4, 1, 1. Nilainya adalah 2. Gitu. Nah, itu. Nah, di string tadi juga sama ya, karena ini string itu adalah apa namanya sequence of character, berarti kita bisa ambil satu persatu juga. Misalnya rock, ROCK. ROCK kita mau ambil K-nya, berarti 0, 1, 2, 3. Nah, NT 2, 1, 3. Tuh, panjang sekali ya. NT 2, 1, yang ketiga. Ini untuk mengambil karakter K. Seperti itu, dari rock. Seperti itu. And then, itu adalah bahasan tentang tuple. Kemudian kita masuk ke list. List juga merupakan sequence terurut, sama seperti tuple ya. Jadi ada urutannya, itu ordered sequence, berarti sequence yang terurut. Kemudian kalau tuple tadi pakai kurung biasa. Nah, kalau list pakainya kurung siku. Nah, ingat-ingat perbedaannya teman-teman. Kalau tuple pakai kurung biasa, list pakai kurung siku. Kemudian bedanya lagi adalah list tadi bersifat mutable, list bersifat mutable. Kalau tuple immutable. Nah, bedanya apa? Tuple tadi nggak bisa diubah, si list bisa diubah. Seperti itu. Nah, misalnya kita punya list di sini, listnya Michael Jackson, kemudian 10,1, di sini ada apa namanya float ya, kemudian 1982. Nah, ini adalah integer. Di sini kita punya list yang isinya Michael Jackson, berarti string 10,1 berarti adalah float, 1982 adalah suatu integer. Seperti itu. Nah, kalau kita cek nih, type L, nah, dia adalah suatu list. Seperti itu. Oke, lanjut ya. List dapat berisi string, float, integer, oke. Kemudian kita juga bisa melakukan nesting list lain. Sama kayak tuple tadi. Nah, berarti di dalam list ada list lagi, itu nggak masalah. Nah, bahwa kita juga dapat nesting tuple maupun struktur data lain. Nah, di dalam list ada
tupelnya, itu juga bisa seperti itu. Nah, sama seperti tuple, nah setiap elemen dapat diakses dengan indeks. Nah, bisa diindeks. Nah, misalnya ini di sini ada listnya string, kemudian float, integer, di dalam list ada listnya, kemudian di dalam listnya juga ada tuplenya. Ini tidak masalah, bisa ya. Kemudian cara mengakses list sama seperti tuple. Kalau dari depan kita mulai dari 0, kalau dari belakang kita mulai dengan minus 1. Nah, misalnya L0 itu adalah si Michael Jackson. Kalau kita ngomongin L-1, berarti yang terakhir 1982. Gitu. Kemudian kita juga bisa meng-slice, mengakses list pada urutan tertentu ya, mengambil elemen tertentu. Nah, di sini misalnya adalah L, berapa ini? 3 sampai 5, berarti 3, 4, 2, 2. Sorry. Ini nggak nyampe tadi, maaf. Ini cuma 0, 1, 2. Oke, belum ada MG sama satunya. Misalnya list dari 0, dari 1 sampai 3. Dari 1 sampai 3 berarti 0, 1, 2. Berarti 10,1 sampai 1982. Seperti itu. Nah, ini adalah listnya. Nah, kemudian kita juga bisa membuat list dari list lain. Misalnya kita punya L adalah Michael Jackson 10,1 sama 1982. Nah, kita mau membuat list baru namanya L1. L1 adalah si L ditambahkan apa? Ditambah pop. Nah, jangan lupa kurungnya siku, pop, kemudian 10. Nah, di sini kita punya L1. Kita lihat L1 isinya apa? L1 adalah Michael Jackson 10,1, 1982, pop, dan 10. Seperti itu. Kemudian, bahwa tadi kita sudah singgung di awal bahwa list itu bersifat mutable. Kalau tuple immutable, seperti itu. Nah, karena list itu bisa diubah, isinya boleh diganti-ganti, seperti itu. Nah, kita bisa mengextend untuk menambahkan elemen pada list. Jadi, elemen per elemen. Nah, elemen per elemen. Nah, di sini misalnya L dot extend, ya kan? L dot extend. Nah, extend apa? Minta tolong tambahkan apa? Tambahkan pop sama 10. Nah, L extend. Nah, kemudian kita cek ya L. Di sini adalah sama kayak L1 ya, jadi nih ya. Bisa ditambahkan seperti ini atau kita pakai extend. Begitu. Jadi kan L awalnya isinya Michael Jackson 10, 1982. Kalau L1 kita tambahkan pop 10. Ya, kita kemudian bisa juga kita pakai code extend. Kemudian kita juga bisa melakukan append. Ini untuk menambahkan objek di akhir list. Nah, ini bedanya sama extend adalah kalau si append ini adalah paketan, gitu, paketan. Kalau paketan berarti gimana maksudnya paketan? Ketika kita mengappendkan misalnya di sini pop 10, berarti apa? Berarti kita ngasih sepaket pop 10 ini adalah list. Berarti kita memasukkan list ke dalam list. Misalnya ini L-nya sudah terlanjur nggak apa ya? L take apa? Kita masukkan lagi pop, 10. Nah, ini kan kita memasukkan list di sini. Nah, kalau kita cek si L, ini ada menjadi ini menjadi ada list di dalam list.
Jadi nesting ya, nested. Kemudian teman-teman perhatikan di sini ya. Kalau mau open tapi jangan jadi list, nggak jadi list. Kalau seperti itu bisa kita tambahkan, tapi tanpa tanpa tanda kurungnya tadi, tanpa tanda kurung siku. Nah, misalnya kita L-open lagi, L-open A. Ini nggak kita kurung siku ya. Kalau kita nggak kurung siku, jadinya adalah si A ini tidak dalam list, bukan list dalam list, tapi ada satu sendiri. Maksudnya di sini kita punya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini adalah elemen ke-7. Kalau ini kan paket. Nah, ini beda. Ini berdiri sendiri. Seperti itu. Nah, kemudian ini misalnya, karena listnya itu tadi masih bersifat mutable ya, kita bisa mengubahnya. Mengubah. Kalau saya punya variabel A, isinya adalah disco, kemudian 10, kemudian 1,2 di sini, kemudian saya mau mengganti disco-nya dengan hard rock. Berarti saya bisa langsung mengganti seperti ini. Langsung aja diganti ya. Hard rock. Nah, langsung diganti, dia akan berubah. Si A di sini adalah bukan disco lagi, tapi hard rock 10, 1,2. Seperti itu. Ini karena sifatnya yang mutable. Kalau tuple nggak bisa diubah langsung seperti ini. Kemudian kita juga bisa menghapus elemen dalam list dengan cara mendelete-nya. Nah, misalnya ini delete, mana yang mau di-delete? Saya mau mendelete A indeks ke 0. Si hard rock-nya saya mau delete. Oke, sekarang si A-nya sekarang tanpa hard rock tinggal 10 sama 1,2. Nah, clear ya? Nah, kemudian kita juga dapat mengkonversi string menjadi list dengan split. Nah, misalnya saya punya di sini, kita punya hard rock, dot split. Nah, di sini terpisah ya. Awalnya string menjadi suatu list yang isinya string. Seperti itu. Ya, kemudian kita juga bisa memisahkan suatu string berdasarkan karakter tertentu atau pakai delimiter. Pemisahnya adalah misalnya di sini adalah koma. Misalnya A, B, C, D. Nah, di sini ada A, B, C, D. A, B, C, D. Kemudian kita split. Berdasarkan apa? Berdasarkan koma. Seperti itu. Ini kan pentingnya buat menandakan kalau dia suatu ini ya, karakter ya. Kemudian, nah ini kita sekarang punya list. List A, B, C, D. Seperti itu. Nah, kemudian si list itu punya sifat aliasing juga. Aliasing, maksudnya aliasing apa? Nah, dia juga akan merefer misalnya gini. Kalau A isinya hard rock 10 1,2, kita B sama dengan A. B sama dengan A. Berarti dia akan merefer ke list yang sama. Dia tidak mengcopy sama sekali. Ini tidak di-copy tapi hanya menunjuk bahwa si B ini nunjuk ke isinya A. Seperti itu. Cuma nunjuk, jadi nggak bikin sendiri. Nah, kemudian kalau kita ubah si A, maka si B akan ikut berubah. Atau gampangnya kita bikin sendiri ya. Kalau misalnya A itu adalah hard rock, kemudian 10, 1,2 seperti ini. Kemudian kita buat B sama dengan A.
cek B, bahwa B isinya sama persis dengan A. Nah, isinya sama persis dengan A karena dia hanya menunjuk. Kemudian misalnya tadi adalah kita ubah si B. Sorry. Kita ubah si A atau ubah si B sama aja. Kalau kita ubah si A menjadi contohnya adalah A0. A0-nya adalah misalnya banana, misalnya nih, banana. Nah, kita cek si B. Si B ikut berubah. Karena apa? Karena dia hanya menunjuk hal yang sama. Nah, bagaimana kalau B yang diubah? Sama saja, seperti itu. Sama saja. Misalnya saya ganti lagi. Oh, nggak mau B0-nya jangan banana. Saya mau diganti dengan pop. Nah, oke. Bahwa si B0 adalah pop. Kita cek si B isinya sudah berubah belum? Nah, ternyata B isinya pop 10 1,2. Bagaimana dengan A? Apakah masih banana? Nah, ternyata dia juga ikut berubah menjadi pop. Seperti itu. Nah, ini adalah aliasing. Ya, hati-hati di sini ya. Kalau Anda cuma A sama dengan B, itu nanti akan merubah semuanya. Terus dua-duanya ikut berubah. Variabel awalnya akan tidak tersimpan. Nah, makanya untuk mengatasi hal tersebut, kita bisa clone. Nah, bisa clone supaya apa? Supaya tercopy, seperti itu. Nah, kita dapat mengklon A dengan sintaknya apa? B sama dengan A titik 2. Nah, B sama dengan A titik 2. Nah, misalnya kita balikin lagi ya. A adalah rock 10 12. Ini. Kemudian oke. Kemudian kita buat clone. B sama dengan apa? A semuanya. Kita clone. Sekarang dia ada merefer ke hal yang berbeda. Isinya di copy. Sekarang A punya sendiri, B punya sendiri. Seperti itu. Nah, bagaimana kalau nanti diganti, misalnya A0-nya diganti banana, A0 sama dengan banana. Nah, kemudian kita cek si B, apakah ikut berubah. Nah, ternyata tidak berubah, karena sudah berbeda. Nah, sementara si A, banana. Si B tidak berubah. Seperti itu. Nah, sehingga kita bisa tadi modifikasi. Nah, itu tadi yang list. Kemudian berikutnya adalah tentang set atau himpunan. Ini teman-teman sudah belajar juga ini di matematika diskrit ya, set himpunan. Nah, set set itu dapat berisi berbagai macam tipe sama seperti list dan tuple. Isinya apa aja boleh. Kemudian bedanya adalah set itu tidak terurut. Nah, dia tidak mencatat posisi si elemen. Nah, kalau list dan tuple itu bisa diakses dengan indeks 0, 1, 2, 3, dan seterusnya, si set tidak ada indeks seperti itu, yang 0, 1, 2. Nah, tapi set punya elemen unik. Nah, bahwa setiap elemen dalam set merupakan elemen yang berbeda. Tidak boleh sama. Nah, misalnya, kita membuat set nih. Nah, kalau set itu dibuat dengan kurung kurawal. Kalau tuple pakai kurung biasa, kemudian list pakai kurung siku, kalau set dibuat dengan kurung kurawal. Nah, kalau di situ ada elemen yang sama, maka hasilnya nanti adalah ditulis hanya sekali yang muncul. Seperti itu. Misalnya di sini kita punya pop, rock, kemudian soul ya, soul, kemudian hard rock, ini musik ya, kemudian rock lagi, kemudian disco, kurung lagi, oke, kita shift enter. Nah,
Kemudian kita lihat set 1. Set 1. Nah, teman-teman perhatikan di sini bahwa si Rock ini meskipun dua kali dipanggil gitu ya, sorry, 2 kali dipanggil, dia hanya akan tertulis 1 kali karena si set hanya menyimpan sekali, hanya yang unik. Nah, gampangnya kalau si set, saya sering menceritakan ke teman-teman yang semester 1 misalnya untuk yang matematika diskrit, bayangkan misalnya, ibu memanggil Siti, "Siti, Siti, Siti," gitu sampai 3 kali. Sebenarnya apakah anaknya ibu itu bernama Siti ada 3? Gitu. Berarti anaknya si ibu tadi yang namanya Siti cuma 1, cuma dia mengulang-ulang seperti itu. Jadi nggak peduli dia mau dipanggil berapa kali, ya cuma 1 itu gitu. Nah, itu hanya untuk mempermudah ya. Nah, gitu ya. Jadi hanya elemen unik yang disimpan. Kemudian kita juga bisa membuat set dari list. Nah, list dibikin set nih. Oh, bisa, bisa. Nah, bisa pakai tab casting. Tab casting. Kita ubah dia menjadi suatu set. Seperti itu. Misalnya kita punya album. Album isinya ini adalah list ya. Nah, Michael misalnya, kemudian Taylor, kemudian lagi filler, kemudian 1982 seperti itu. Ini adalah set, ini adalah list. Nah, kemudian di sini, nah, ini adalah suatu list. Nah, kalau kita cek nih, type dari album, dia adalah list. Nah, kemudian kalau kita casting dia menjadi suatu set, album set sama dengan set dari album. Nah, kita shift enter dulu. Nah, kita lihat si album set ini adalah 1982 Michael sama Thriller. Ini Thrillernya ada 2 kali, sekarang tinggal 1 kali. Seperti itu. Nah, ya, bisa diperhatikan ya kalau list pakai kurung siku, set pakai kurung kurawal, kemudian yang berganda-ganda menjadi 1 saja, menjadi nilai yang unik. Seperti itu. Kemudian, set juga biasa digambarkan dengan diagram Venn. Kita semua mungkin sudah terbiasa ya, bahwa misalnya ada A, ada Thriller, Back in Black, AC/DC, dan sebagainya. Ini adalah suatu diagram Venn. Nah, untuk menambahkan anggota dalam set, kita gunakan perintah add. Seperti itu. Nah, misalnya di sini album add, saya tambahkan nih, gitu. Saya tambahkan misalnya apa namanya pop gitu aja. Nah, terus maaf, apa namanya? Oh, sorry. Album tadi ini ya, album tadi apa namanya? Album set, maaf, album set. Album tadi list. Album set di add, kita tambahkan ya. Sekarang album set harusnya sudah tambah pop. Nah, itu. Jadi album setnya isinya 1982 Michael sama Thriller, sekarang ada tambahan pop di sini. Nah, ini ingat ya teman-teman, urutan itu menjadi tidak penting. Nah, kemudian kalau kita tambahkan lagi dengan elemen yang sama, elemennya sama persis nih, kita tambahkan lagi di sini, dia tidak akan ada yang berubah seperti itu. Kenapa? Nah, kan tadi juga cuma hanya menyimpan sesuatu yang unik. Kok kenapa nggak error? Enggak, seperti itu. Kan kayak tadi bilang, Siti, Siti, Siti 3 kali, manggil ibunya manggil Siti 3 kali. Enggak masalah dipanggil berulang-ulang, tapi tetap itu adalah Siti yang sama, seperti itu.
Oke, kemudian untuk menghapus kita pakai perintah remove. Remove. Nah, misalnya album set dot remove. Nah, saya remove pop itu. Nah, maka si album set ini popnya sudah hilang. Kemudian untuk mau tahu apakah suatu elemen ada di dalam set, kita bisa pakai perintah in seperti itu. Nah, apa apakah misalnya 1982 itu ada di dalam album set, in album set. Nah, true, karena ada 1982 di dalam album set. Seperti itu. Kalau kita cari sesuatu yang nggak ada di situ, misalnya apa ya? Misalnya ini. Nah, apakah ini ada di dalam album set? Jawabannya adalah false, karena album set isinya 1982 Michael sama Thriller. Kemudian intersection. Nah, intersection ini adalah sama seperti di apa namanya himpunan yang konsep himpunan kita mau mencari intersection. Di sini pakai perintahnya adalah ini seperti n ini simbol n. Kalau kita punya album set 2 sama dengan misalnya isinya 1982, kemudian Michael sama Pop, seperti itu. Kemudian kita mau mencari apa namanya irisan. Album set 3 adalah misalnya adalah irisan antara album set dengan album set 2. Album set and album set 2. Itu di sini kita akan mendapatkan irisannya. Album set 3 adalah 192, 1982 dan si Michael. Kemudian berikutnya adalah union. Union dengan perintah union. Kemudian kalau kita mau ngecek apakah suatu apa namanya suatu set atau himpunan adalah merupakan subset misalnya. Apakah album set 3 apakah dia adalah is subset? Apakah dia adalah himpunan bagian dari album set? Is subset album set. Nah, adalah true. Tapi kalau kita balik bagaimana? Tentu saja tidak. Album set itu isinya lebih banyak ya. Album set dot is subset. Jadi album set 3. Nah, dia akan false. Karena apa? Karena si album set itu lebih besar. Album set 3 itu adalah bagian yang lebih kecil. Kalau namanya stub itu pasti lebih kecil. Kemudian untuk bahasan terakhir adalah dictionaries. Dictionaries. Kalau kita ingat kembali list, dia punya indeksnya integer, dimulai dari 0 atau kalau dari belakang adalah min 1. List juga punya elemen. Kalau di dictionary, dia punya key atau kunci dan value. Nah, fungsinya sama seperti indeks di dalam list, cuma dia bentuknya adalah key. Nah, biasanya berupa karakter. Kemudian value-nya pada dictionary seperti value pada list. Kemudian sama seperti himpunan atau set, dictionary didenotasikan dengan kurung kurawal. Cuman apa bedanya? Dia punya key dan value.
Kalau set hanya punya value atau elemen, nah dictionary punya key juga. Nah, punya key. Nah, key-nya bersifat immutable dan unik. Nah, jadi key-nya ini nggak boleh diotak-atik. Kemudian harus unik seperti itu. Nah, kemudian uh, value-nya dapat immutable, boleh mutable, boleh duplikat dan sebagainya. Kalau value-nya bisa terserah. Kemudian setiap pasangan key dan value ini sepaket ya, nggak boleh dipisah-pisah. Kalau ada kunci harus ada value-nya, apa namanya, kunci, setiap ada kunci, maaf. Nih, ini adalah paket, seperti itu. Kemudian ini dipisahkan dengan koma. Kemudian contohnya di sini ada nama album, nama albumnya adalah K, ada kunci, kemudian tahun rilisnya adalah suatu value. Nah, Thriller 192, Back in Black 1980 gitu. Nah, ini kan judul dan tahun. Kalau tahun boleh sama-sama, tidak masalah. Kalau ada yang sama, tidak masalah. Tapi key-nya ini harus berbeda. Nah, bayangkan kalau kita buat dia ke dalam tabel. Maka kolom pertamanya adalah si key atau kuncinya. Kemudian kolom yang berikutnya adalah si value-nya atau nilainya. Nah, di sini kita juga bisa menyimpan dictionary ke dalam variabel. Misalnya, ini kita simpan ke dalam dict. Itu, DICT misalnya. Ini adalah, namanya adalah dict. Nah, kemudian kita bisa mengakses nih. Mengakses dictionary. Dari apa? Dari key-nya. Kalau kita panggil dictionary in the dark side of the moon, maka keluarnya adalah 1973. Nah, kemudian kita bisa menambahkan elemen ke dictionary. Nah, tinggal tambahkan aja dictionary, apa kuncinya, kemudian isinya apa. Seperti itu. Kemudian, untuk menghapus, tinggal berikan perintah apa? Del. Del, dict, kemudian kuncinya. Ini nama variabelnya ya. Kemudian, kita juga dapat mengecek apakah suatu elemen ada dalam dictionary. Pakai perintah in, sama ya, sama. Nah, kalau ada nilainya akan true, kalau tidak ada akan bernilai false. Nah, kemudian untuk melihat key atau kunci dalam dictionary, kita pakai fungsi namanya case. Misalnya, variabelnya dict, ini dictionary ya, case, ini, dia akan keluar semua key-nya. Nah, begitu juga dengan value, seperti itu. Dia akan keluar semua value-nya. Seperti itu. Nah, ini adalah tugas di halaman 24 modul 1. Oke, mungkin sekian. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Selamat siang. Semoga sukses.